Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru atau Teacher Continuous Professional Development, yang merupakan salah satu poin penting tentang manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk itu, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau kata lain ya, tadi saya menyampaikan professional development for teachers atau pengembangan profesi guru, itu mungkin lebih sederhana, itu lebih mudah diucapkan, lebih mudah dipahami. Pengembangan profesi guru pada intinya itu adalah bagaimana agar kompetensi yang dimiliki oleh guru itu bisa terus dijaga dan dikembangkan, sehingga semakin hari semakin guru itu memiliki jam terbang yang bertambah, maka dia akan semakin mampu melaksanakan tugas profesinya dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah seperti itu. Kalau kita berbicara tentang topik ini, maka sebenarnya di Indonesia itu, di negeri kita ini, upaya untuk mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan itu mendapatkan momentumnya sejak tahun 2004, 2005. 2004 itu pemikirannya sudah mulai, yaitu tentang bagaimana agar guru itu bisa menjadi suatu profesi. Ya. Ini tentu tidak lepas dari sejarah perkembangan profesi guru sebelumnya. Karena ini 2004 kita ketahui merupakan tidak begitu jauh dari reformasi politik, reformasi birokrasi, reformasi apa yang disebut dengan demokratisasi di negara kita. Setelah negara Indonesia ini lepas dari kekuasaan yang otoritarianisme di bawah Orde Baru kira-kira 32 tahun, maka itu selama sejarah Orde Baru itu guru dianggap sebagai sebuah profesi, tapi pseudo profesi, tidak sepenuhnya independen. Bahkan di zaman Orde Baru itu profesi guru itu dapat dibilang telah dikooptasi oleh kepentingan politik. Misalnya organisasi profesi guru itu dijadikan underbow-nya partai penguasa pada waktu itu, sehingga dianggap bahwa di satu sisi profesi guru itu sangat penting untuk mengembangkan pendidikan anak bangsa, akan tetapi kooptasi politik itu telah menyebabkan salah satunya lemahnya pengembangan keprofesian guru, lemahnya kemandirian profesi guru. Oleh karena itu, pada tahun setelah reformasi itu ada upaya-upaya untuk bagaimana profesi guru itu bisa lebih mandiri, lebih independen, lebih memiliki kemampuan di atas kaki sendiri untuk mengembangkan dirinya. Profesi ini bisa lepas dari kooptasi politik. Intinya adalah seperti itu. Oleh karena itu, pada tahun setelah reformasi sebenarnya upaya-upaya atau diskurs atau wacana untuk mengembangkan profesi guru yang independen itu sudah mulai. Namun baru kira-kira tahun 2004 itu wacana ini bisa semakin kuat, dan pada tahun 2005 muncul Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen. Dan ini merupakan momentum karena mulai saat itu kualifikasi, kompetensi, dan juga pengembangan keprofesian itu sudah dilandasi atau dipayungi dengan sebuah undang-undang yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yang saya sebutkan tadi. Undang-undang ini kemudian di breakdown atau dilanjutkan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kita kenal sebagai SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Di situ salah satunya adalah tentang standar pendidik
dan tenaga kependidikan. Ya. Kemudian tahun 2006 untuk pertama kalinya di Republik Indonesia itu dilaksanakan apa yang disebut dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru yang itu karena jumlah guru seluruh Indonesia itu jumlahnya amat sangat banyak, maka tidak bisa dilaksanakan satu kali, maka dilakukan secara bergelombang dan setiap tahun ada sekian kuota yang ditentukan oleh pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru. Nah, apakah sertifikasi guru ini? Sertifikasi guru adalah supaya sebuah usaha untuk menetapkan, untuk mensertifikasi mana guru yang dianggap profesional dan mana guru yang belum profesional. Nah, pendekatan yang pertama yaitu dengan pendekatan portofolio. Ya, artinya guru-guru mengumpulkan portofolionya, bukti-bukti pelaksanaan tugasnya selama 4 tahun terakhir misalnya gitu, untuk kemudian dilakukan penilaian untuk menentukan apakah seorang itu layak untuk disebut sebagai guru yang profesional atau tidak. Itu sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Namun penetapan seseorang itu guru profesional tidak itu mengalami perkembangan. Pada awalnya adalah melalui pendekatan sertifikasi, namun kemudian pendekatan sertifikasi ini dilanjutkan dengan pengajian uji kompetensi. Waktu sertifikasi dengan portofolio itu tidak ada uji kompetensi, hanya guru-guru mengumpulkan berkas-berkas untuk pelaksanaan tugasnya, inovasi yang dilakukan, kertas kerja penelitian, riset-riset yang dilakukan oleh guru, bukti-bukti keikutsertaan dalam seminar baik sebagai narasumber atau sebagai peserta itu dikumpulkan dan kemudian dinilai oleh lembaga pengembangan LPTK, lembaga pengembangan tenaga pendidikan, ya sebenarnya perguruan tinggi ya, macam IKIP, UNY, termasuk UIN di seluruh Indonesia. Ini dilibatkan ya dosen-dosen UIN yang menilai portofolio para guru itu, kemudian ditentukan seorang ini dianggap guru yang certified professional atau tidak. Tuh, itu berlangsung hingga tahun hingga munculnya PP 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor untuk perguruan tinggi ya. Ini juga dilanjutkan dengan peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi ya, nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di mana di sini mengatur kenaikan pangkat guru mulai golongan 3A ke B, ke C, ke D, kemudian ke golongan 4 juga mulai dari A, B, C, D seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya peraturan bersama Mendiknas, Menteri PAN RB, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tentang pemerataan guru PNS, di mana waktu itu isunya adalah terdapat ketimpangan jumlah, distribusi guru tidak merata sehingga dilakukan pemerataan. Nah, inilah sejarahnya sekedar pengembangan profesi guru. Maka kemudian pada tahun 2012 muncul lagi peraturan Menteri PAN RB ya, yang resmi berlaku. Maka guru itu, pengembangan keprofesian guru, dan ada lagi yang disebut dengan program induksi. Apa itu program induksi? Program induksi adalah program yang diperuntukkan dari guru-guru pemula, guru yang baru lulus dari fresh graduate, lulusan S1, untuk menjadi guru itu harus melalui program induksi dulu. Itu seperti itu. Selain itu juga pelaksanaan sistem pengendalian pengembangan keprofesian guru yang didukung, dan juga
pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan yang saya sebut sebagai continuous professional development tadi. Ini juga dilaksanakan secara berangsur-angsur mulai tahun 2012 sampai 2013-2014. Selain itu juga ada ditetapkannya misalnya standar seleksi guru, bahwa guru itu minimal harus berpendidikan S1. Sebenarnya di tahun 2005, Undang-Undang 14 tahun 2005 itu sudah ditetapkan bahwa guru itu apapun mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas adalah minimal berpendidikan S1. Namun pemberlakuan Undang-Undang 14 tahun 2005 ini adalah diberi tenggang waktu 10 tahun. Artinya di tahun 2005 ketika seseorang guru belum S1 masih ditolerir, tapi yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan penyetaraan untuk mendapatkan gelar S1. Nah, karena 10 tahun berarti batas akhir pemberlakuan Undang-Undang 14 ini adalah pada tahun 2015. Jadi mulai 2005 sampai 2015, guru-guru yang belum S1, bagi guru yang sudah ada dalam jabatan, maka mereka wajib mengikuti program pendidikan penyetaraan S1. Nah, tentu kalau guru-guru yang fresh graduate, pasti dia harus S1 terlebih dahulu, karena tidak S1 tidak bisa. Nah, sehingga tahun 2015 inilah adalah merupakan titik akhir di mana seluruh guru itu harus sudah S1. Nah, di tahun inilah, tahun 2015 inilah, bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1, mereka diberhentikan dari jabatan guru, kemudian dialihkan menjadi administrator atau menjadi pegawai tenaga kependidikan, pegawai kantor misalnya ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian mulai tahun 2016 berarti sudah tidak ada lagi guru yang tidak S1. Ya, bahkan mulai tahun 2015 sudah diberlakukan juga tidak hanya guru itu harus kualifikasi S1, tapi juga guru harus sudah memiliki sertifikat profesi. Jadi diperlakukan sertifikasi profesi guru itu adalah tahun 2016. Jadi pengangkatan guru itu harus sudah bersertifikat. Dasarnya adalah pada PP nomor 19 tahun 2017 yang merupakan 2017 yang merupakan pengganti dari PP 24 tahun 2008 ya, tentang beban kerja guru. Ya, di sini juga diatur tentang beban kerja guru, yaitu bahwa guru itu harus mengajar 24 jam minimal dan maksimal 40 jam. Nah, inilah di satu sisi guru wajib melaksanakan pembelajaran minimal 24 jam sampai 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam itu berarti dianggap sebagai beban kerja lebih yang itu harus diberikan honorarium tambahan. Itu seperti itu. Nah, 2015 on dan seterusnya, maka sertifikasi guru dilaksanakan dengan melalui pendidikan. Jadi harus melalui proses pendidikan, tidak lagi melalui portofolio, harus melalui pendidikan. Nah, ini yang berlangsung hingga sampai saat ini. Semua guru itu untuk bisa disebut sebagai guru profesional maka dia harus mengikuti pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG. Jadi konteksnya apa pengembangan profesi guru? Tadi ini kita berbicara baru pada bahwa harus tersertifikasi, harus ada sertifikat bahwa guru itu profesional. Lalu kemudian status profesional itu juga harus terus dikembangkan agar kompetensi guru itu bisa dijaga tetap adanya bahkan berkembangnya untuk kepentingan kemajuan dunia pendidikan, agar guru mampu melaksanakan pembelajaran di depan kelas. Ya, guru itu adalah professional learning, yaitu sebuah profesi yang harus terus-menerus melakukan pembelajaran, harus bertindak inovatif, harus proaktif,
dan merumuskan dan mendesain reformasi pendidikan yang berbasis kelas. Jadi guru itu bukan agen kurikulum, namun guru adalah agen perubahan melalui transformasi pengetahuan. Oleh karena itu, guru itu sebenarnya dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang akademisi yang harus terus-menerus melakukan pengembangan diri, harus terus-menerus melakukan professional learning. Ya, profesionalnya itu belajar terus-menerus agar dia selalu senantiasa mampu untuk bertindak inovatif, kreatif dalam rangka memberikan pencerahan, memberikan fasilitasi yang terbaik bagi siswa-siswa yang diasuhnya. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan bahwa guru itu adalah suatu profesi? Apa maksudnya? Ya, yang pertama, guru adalah suatu profesi adalah bahwa guru itu tindakannya, pengetahuan dan kecakapannya adalah merupakan cerminan dari aktivitas intelektual dirinya. Nah, aktivitas intelektual itu berarti dia harus selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru, harus memiliki sifat scholarly ethics, etik kesarjanaan, di mana dia terus-menerus memiliki rasa ingin tahu dan berusaha untuk tahu tentang pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki. Ya, oleh karena itu terus belajar. Itu aktivitas intelektualnya itu adalah sangat tinggi bagi seorang guru. Guru kok tidak melakukan aktivitas intelektual, dia bisa kehilangan statusnya sebagai guru yang profesional. Jadi intellectual activities ini menjadi ciri yang paling pokok jadi sebuah profesi. Yang kedua tentu masih terkait dengan aktivitas intelektual ini, yaitu bahwa guru itu selalu bergelut dengan bidang ilmu yang dia tekuni. Misalnya dia bidangnya matematika, maka dia terus bergelut dengan bidang matematika setiap hari, setiap saat, sehingga dia memiliki pengetahuan yang sangat cukup, yang sangat memadai untuk berdiri di depan kelas memberikan penjelasan tentang matematika. Jadi bidang ilmu yang digeluti harus jelas dan harus terus-menerus dilakukan. Ini masuk dalam kompetensi profesional itu, menggeluti bidang ilmu yang dia miliki. Selain itu, guru itu terus terlibat dalam proses penyiapan pendidikan. Nah, mungkin ini yang membedakan antara seorang ilmuwan murni dengan seorang guru. Kalau seorang guru, dia belajar menggeluti ilmunya, mengembangkan ilmunya dalam rangka menyiapkan proses pendidikan. Beda dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan menggeluti bidang ilmu tertentu untuk mengembangkan ilmu tersebut. Tapi kalau guru menggeluti ilmu dalam rangka menyiapkan proses pendidikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Ini ciri ketiga dari yang dimaksud dengan guru sebagai suatu profesi. Lalu yang berikutnya yaitu yang topik kita hari ini, yaitu latihan jabatan yang berkesinambungan. Jadi ada proses secara terus-menerus mengupgrade. Kalau tadi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah dalam menyiapkan pendidikan, maka di sini latihan jabatan berkesinambungan itulah bagaimana ilmu yang dimiliki oleh guru itu dipadukan dengan pedagogi, cara-cara mentransmisikan, cara-cara mentransfer ilmu itu kepada para peserta didiknya melalui latihan-latihan jabatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, guru itu wajib dalam setiap satu semester yang dia ikuti, dia mengikuti latihan jabatan yang berkesinambungan, yang berjenjang. Tuh. Kemudian ciri berikutnya dari guru adalah suatu profesi, yaitu bahwa guru itu memang merupakan karir dalam hidupnya. Dia sudah memilih profesi guru itu sebagai karir, sehingga dia memiliki keanggotaan yang bersifat permanen, yang bersifat tetap seumur hidup.
sekali jadi guru, maka dia akan terus jadi guru sampai dia meninggal. Dia juga adalah seorang guru. Itu yang dimaksud dengan guru sebagai suatu profesi. Oleh karena itu, kita yang menekuni profesi itu harus betul-betul menghayati nilai-nilai hidup dari seorang guru, sehingga karir kita tetap di situ dan kita tetap menjadi anggota profesi guru itu, dan kita meninggal dalam keadaan sebagai guru. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan profesi, yaitu guru harus memiliki standar baku. Standar baku di dalam dia melaksanakan tugas-tugas profesinya. Standar bakunya apa? Melakukan pembelajaran itu harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Kurikulum itu harus dibaca secara kritis. Kurikulum itu juga harus direkonstruksi, harus dibangun dan harus dilaksanakan di dalam kelas dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologi anak, faktor-faktor sosial anak, faktor-faktor environment atau lingkungan anak, yang itu juga harus dipertimbangkan. Namun tetap harus memiliki standar yang baku. Kemudian berikutnya, guru sebagai suatu profesi, maka guru itu harus selalu mengutamakan layanan yang terbaik bagi orang-orang yang dilayaninya. Siapakah yang dilayani guru itu? Yang dilayani para guru itu adalah siswa-siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelas. Mereka lah yang menjadi fokus pelayanan para guru itu. Kalau guru tidak mengutamakan layanan, bahkan mengutamakan dirinya, maka dia sebenarnya belum memahami filosofi dari profesi yang dia miliki. Jadi harus mengutamakan pelayanan, serve first, itu yang harus selalu ada di pundak pelaksanaan tugas para guru itu. Lalu yang terakhir, guru sebagai suatu profesi, maka ada organisasi profesi. Organisasi profesi yang kuat. Nah, ini tentu di Indonesia kita nanti akan diskusikan secara lebih mendalam tentang peran organisasi profesi, dan juga mungkin akan banyak pertanyaan apakah organisasi profesi yang ada di Indonesia sudah cukup kuat. Dulu di zaman Orde Baru organisasi profesi guru hanya satu, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Namun setelah era reformasi, pengembangan profesi guru ini berkembang, tidak hanya satu. Bahkan sekarang sudah muncul organisasi-organisasi profesi yang lebih specialized, yang lebih khusus. Misalnya guru matematika ada organisasinya sendiri, guru pendidikan agama Islam ada organisasi profesinya sendiri. Jadi sudah ada diversifikasi organisasi dalam masa reformasi ini. Nanti kita akan membahas secara lebih mendalam. Jadi para pemirsa yang saya hormati, dalam slide ini saya telah menjelaskan apa aspek-aspek apa yang bisa menjadi unsur penyusun bahwa guru adalah suatu profesi. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah dilihat dari sisi aktivitas intelektualnya, dari bidang ilmu yang digelutinya, dari proses penyiapan pendidikan yang menjadi fokus guru, kemudian adanya latihan jabatan yang secara berkesinambungan, dan kemudian guru itu adalah merupakan karir hidup dan keanggotaan tetap, bahwa guru itu memiliki standar yang baku, guru harus mengutamakan layanan, dan yang terakhir guru itu harus memiliki organisasi profesi. Jadi kalau Anda menjadi guru, ya harus jadi anggota organisasi profesi, jangan bergerak sendirian. Itu kira-kira amanahnya seperti itu. Tahun 2009 keluar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kerja. Ini adalah Permenpan terakhir yang mengatur tentang jabatan guru. Nah, Permenpan ini isinya apa? Yaitu isinya adalah mengatur apa saja poin-poin kegiatan guru dan angka kreditnya. Untuk kepentingan apa ini disusun? Untuk kepentingan tadi standarisasi pelaksanaan tugas guru, sehingga di lapangan tidak ada kalau tidak distandarkan kan berbahaya. Mungkin di sekolah A beda dengan sekolah B,
di Kabupaten Banyumas beda dengan Kabupaten Purbalingga. Oh, guru di Provinsi Jawa Tengah beda dengan guru di Provinsi DKI. Tentu akan menimbulkan ketidakseragaman yang bisa mendegradasi profesi guru. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan Menpan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kalau guru ngajar 45 menit berarti dihitung sekian. Di seluruh Indonesia sama poinnya. Guru kalau melakukan penelitian, maka poinnya seluruh Indonesia sama. Jadi peraturan ini menjadi sangat penting untuk menstandarkan bagaimana guru itu melaksanakan tugas profesinya dengan jelas, dengan tanpa variasi-variasi yang bisa mengancam disparitas mutu antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar sekolah. Mengapa kemudian sampai ada Permenpan RB yang mengatur tentang penilaian angka kredit guru dan penilaian angka kredit guru tadi? Karena pemerintah memandang guru itu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan juga peningkatan kualitas peserta didik. Selain itu, pemerintah juga sangat mendukung peran guru dalam upaya mereformasi pendidikan. Maka ditandai dengan terbitnya produk-produk undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan itu. Ada selain penilaian angka kredit, juga ada penilaian kinerja guru yang saat ini lebih berorientasi, lebih praktis, lebih kuantitatif dan juga kualitatif. Dua-duanya dimasukkan. Dalam penilaian kinerja guru itu, domain kompetensi guru yang dinilai adalah yang pertama adalah dimensi kompetensi pedagogis. Di situ diuraikan ada 7 kompetensi ya. Dalam peraturan yang lama. Dalam peraturan PKG yang baru, maka kompetensi pedagogi itu hanya dinilai melalui 3 kompetensi itu. Yang lama, kepribadian itu tersusun atas 3 kompetensi. Tapi dalam yang baru, PKG ini, kompetensi kepribadian itu diurai dalam 4 kompetensi. Kompetensi sosial sebelumnya 2 kompetensi, yang baru menjadi 3 kompetensi. Yang lebih lengkap lagi adalah kompetensi profesional guru yang sebelumnya hanya 2, sekarang menjadi 7 kompetensi. Jadi ini yang membedakan aturan yang lama dan aturan yang baru tentang penilaian kinerja guru. Nah, untuk kompetensi pedagogik ini, apa kompetensi pedagogik? Yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang terkait dengan bagaimana guru membawakan pembelajaran di depan kelas. Maka di situ ada 7 hal yang harus dikuasai oleh guru terkait dengan domain pedagogi ini. Yang pertama, bahwa guru itu harus mengenal karakteristik anak didik. Anak didiknya itu memiliki sifat-sifat seperti apa? Pengembangan siswa-siswa itu dari sisi psikologi perkembangan dalam taraf apa? Apakah mereka senang untuk belajar atau mereka kelihatan tidak suka, tidak enjoy dalam belajar? Maka ini harus diketahui oleh guru. Jadi mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, guru itu harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Sehingga dengan mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran ini, guru mampu menyiapkan baik materi, metode, dan proses yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, guru itu juga harus memiliki kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum itu kan dokumen yang tertulis. Di sana ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar kompetensi dasar, kompetensi inti. Maka itu semua terus dipahami
dikembangkan oleh guru di dalam kelas. Ini yang dimaksud guru sebagai pengembang kurikulum. Artinya menerjemahkan kurikulum tertulis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta turun berupa dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum itu dibaca oleh para guru, diterjemahkan dalam bentuk rencana proses pembelajaran, RPP, rencana evaluasinya seperti apa. Itulah makanya dimaksud guru sebagai pengembang kurikulum. Lalu kemudian guru juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ini menarik sekali frasa ini. Apakah kegiatan pembelajaran bisa tidak mendidik? Bisa saja. Karena kegiatan pembelajaran ternyata hanya membahas soal-soal. Hanya mentraining siswa untuk memecahkan soal-soal matematika misalnya. Jadi isinya drilling saja. Tapi di situ tidak ada aspek kognitif dan psikomotor, tidak ada aspek psikomotor pembentukan karakter misalnya. Ini berarti proses pembelajaran yang kurang mendidik. Kita tahu adanya pilar belajar. Salah satu pilar belajar yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan anak belajar. Learning how to learn. Maka pada poin 4 ini masuk, yaitu bahwa guru harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menciptakan kemandirian dalam belajar, sehingga siswa itu dalam suatu fase tertentu nantinya akan mampu menjadi pembelajar yang mandiri. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang menciptakan ketergantungan siswa terhadap orang lain, maka itu bukan pembelajaran yang mendidik. Poinnya adalah seperti itu. Kemudian yang kelima, guru itu juga harus memahami dan mengembangkan potensi. Potensi siapa? Baik potensi dirinya maupun lebih khusus lagi potensi para peserta didiknya. Itu penting. Kalau guru tidak memahami potensi siswanya, tidak mungkin dia akan mengembangkan potensi siswanya itu. Bahkan memahami pun belum tentu dia bersedia mengembangkan potensinya. Nah, dalam hal ini dua-duanya harus jalan. Di satu sisi dia memahami, dan juga di lain sisi dia juga mengembangkan potensi yang ada pada para peserta didiknya itu. Kemudian poin yang keenam, guru itu juga harus membangun komunikasi dengan peserta didik dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Tidak boleh guru kok hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Komunikasi itu berarti ada komunikasi dua arah, bukan one way communication tapi two way communication. Jadi guru menyampaikan ilmunya, peserta didik membalas, memberikan feedback, maka guru memberikan respon kembali. Demikian terjadi komunikasi dua arah yang memungkinkan peserta didik semakin mampu di lain sisi memahami ilmunya, juga semakin memiliki kemampuan untuk berkomunikasi juga. Kemudian yang ketujuh, yaitu guru itu harus melakukan penilaian dan evaluasi. Maka guru harus dibekali dengan ilmu tentang penilaian dan bagaimana melaksanakan evaluasi. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya kira saya juga sudah pernah membahas ini, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, di sini memang wajib guru memiliki kompetensi ini dan masuk dalam ranah kompetensi pedagogik. Selanjutnya kita berbicara tentang kompetensi kepribadian. Apa itu sebenarnya kompetensi kepribadian? Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian itu adalah didirikan oleh tiga hal. Yang pertama, guru-guru itu harus senantiasa bertindak sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah. Kaidah apa? Baik itu kaidah dan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan bahkan norma kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, guru itu harus bisa menjadi pribadi yang matang, yang dewasa, yang bisa diteladani oleh para peserta didiknya. Nah, ini
tantangan tentang guru memiliki kompetensi kepribadian adalah guru mampu menjadi uswatun hasanah, ya, dalam bahasa kita. Mampu menjadi figur yang pantas untuk diteladani oleh orang lain. Ada yang mengatakan dalam bahasa Jawa, guru itu adalah digugu, ditiru. Nah, inilah maknanya. Maka guru harus memiliki kepribadian yang matang. Matang artinya tidak mudah marah, misalnya mampu memecahkan persoalan secara profesional, mampu memberikan respon yang tidak berlebihan, mampu memberikan simpati dan empati terhadap orang lain. Ini adalah kepribadian yang dewasa, yang pantas untuk diteladani. Kemudian yang ketiga, dalam kaitan dengan kompetensi kepribadian ini, guru itu juga harus memiliki etos kerja, harus memiliki semangat kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Etos kerja, ya, semangat kerja yang dari dalam dirinya sendiri. Jadi guru itu tidak perlu disemangati orang lain, dia sudah semangat untuk melaksanakan tugasnya. Tanggung jawabnya juga begitu tinggi terhadap tugas profesinya. Memiliki tanggung jawab ketika terjadi sesuatu pada siswanya, dia akan segera melakukan action dalam rangka melindungi peserta didiknya. Dan yang terakhir dari kompetensi kepribadian itulah guru memiliki rasa bangga menjadi guru. Ini jangan sampai guru kok nggak bangga dengan profesinya, selalu merasa rendah diri di hadapan profesi-profesi yang lain, maka itu berarti guru tersebut belum memiliki kompetensi kepribadian yang ideal yang diinginkan. Maka guru harus memiliki rasa bangga menjadi guru. Rasa bangga itu diwujudkan dalam bentuk sikap diri yang bisa diteladani orang lain, memiliki etos kerja, patuh terhadap hukum, dan selalu melaksanakan tugas profesinya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan kompetensi sosial? Yang terbaru ada dua hal, yaitu yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Ya, inklusif ini artinya apa? Inklusif sih, lawan kata dari sifat inklusif adalah sikap eksklusif. Sikap eksklusif, sikap menutup diri. Kalau sikap inklusif itu sikap membuka diri terhadap orang lain. Orang lain dianggap sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai partner kerja. Jadi tidak membeda-bedakan. Selain itu juga dia bertindak objektif. Objektif itu artinya seluruh tindakannya berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Guru tidak boleh bertindak subjektif, artinya bertindak dengan melalui penilaian yang berdasarkan pada informasi yang sepihak misalnya. Maka bertindak objektif lawan katanya bertindak subjektif. Guru harus mampu bertindak objektif, yaitu bertindak secara adil berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Tidak boleh guru itu bertindak berdasarkan dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Inilah yang penting untuk digarisbawahi dari makna tindakan yang objektif itu. Lalu diskriminatif bagaimana? Tidak boleh guru itu membeda-bedakan baik temannya guru apalagi siswa-siswanya. Mungkin diskriminasi itu didasarkan pada jenis kelamin, didasarkan pada etnis tertentu, didasarkan kepada perbedaan bahasa ibu misalnya, atau bahkan kaya miskin, ya. Diskriminatif didasarkan pada ciri-ciri fisik tertentu, cantik tidak cantik, indah tidak indah. Ini diskriminatif, ini erat kaitannya dengan berbuat adil terhadap semua peserta didik yang dihadapinya. Itu menjadi kompetensi sosial yang pertama. Inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedua terkait dengan kompetensi sosial ini adalah guru itu mampu membangun komunikasi dengan sesama guru.
dan juga dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua peserta didik, dan juga dengan masyarakat. Jadi guru itu dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Tidak hanya guru hanya berkomunikasi dengan sesama guru saja, dengan TU tidak mau, dengan pegawai tata usaha tidak mau kenal karena merasa dirinya lebih tinggi, makanya berarti dia tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Juga guru harus membangun komunikasi dengan orang tua peserta didik. Jangan sampai guru merasa itu kan tanggung jawabnya kepala sekolah, bukan tanggung jawab saya berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Tidak. Juga dengan masyarakat. Karena guru itu dimanapun akan menjadi tokoh. Oleh karena itu dia, bagaimana mungkin seorang tokoh tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakatnya. Sehingga penting sekali kemampuan komunikasi ini dimiliki oleh guru. Nah, kompetensi profesional ini cukup banyak. Yang pertama adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Ya, ini tentu akan case spesifik, akan tergantung bidang studinya apa. Maka bidang studi itu, misalnya Anda menjadi guru kimia, maka harus menguasai tentang materi kimia itu apa, strukturnya bagaimana, konsep-konsep kimiawinya seperti apa, dan sebenarnya gimana sih pola pikir ilmu kimia itu, ya kira-kira begitu. Sehingga itu akan mendukung guru itu dalam mengampu mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif. Nah, ini saya kira harus dijelaskan secara lebih panjang lebar. Artinya ada satu, merencanakan pembelajaran. Dua, melaksanakan pembelajaran. Ketiga, melakukan evaluasi. Yang keempat, melakukan refleksi atas tugas-tugas yang dilaksanakan ini. Nah, setelah proses refleksi dilakukan, maka kemudian hasil refleksinya itu menjadi sebuah pengalaman yang bermanfaat untuk merencanakan proses pembelajaran pada siklus berikutnya. Jadi ada reflektif, itu tindakan memikirkan, merenungkan apa perbuatan, apa kebijakan yang dilaksanakan itu, manfaatnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Sehingga dari hari ke hari itu ada peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas profesinya yang semakin baik. Bagaimana dengan kompetensi pedagogik? Pedagogik itu mengacu pada yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Apa ya? Teori pendidikannya seperti apa? Praksis. Kalau praksis jangan dipahami sebagai praktek ya. Karena kata praksis ini berarti tidak hanya sekedar prakteknya, tapi nilai-nilai, asumsi-asumsi, teori-teori yang ada di balik praktek pendidikan seperti apa. Jadi praksis itu lebih luas daripada praktis ya. Praksis itu di dalamnya ada values, ada norm, ada teori, ada asumsi-asumsi yang melatar belakangi suatu proses pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Ya. Jadi, yang poin kedua dalam kompetensi pedagogi ini terkait dengan ilmu psikologi, dan karena ilmu psikologi itu kan selalu antara fisik, pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikologis peserta didik kan menjadi satu. Anak usia remaja, maka ciri fisiologisnya seperti ini, ciri psikologisnya seperti ini. Itu dua-duanya ada, maka itu diaplikasikan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, guru itu dalam kaitannya dengan pembimbingan menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling baik dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan yang berbeda-beda itu. Jadi guru itu juga harus mampu menguasai esensi bimbingan konseling seperti apa. Nah, bagaimana dengan kompetensi kepribadian? Maka yang pertama, guru itu harus
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira ini nggak perlu dijelaskan ya. Kita sudah tahu ya, dimensi keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus tercermin dalam ibadah kita, tercermin dalam sholat kita, ritual harian kita, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi adalah keimanan ketakwaan ini harus tercermin dalam kepribadian guru yang berakhlakul karimah. Yang penting kesalehan sosial, tidak sekedar kesalehan ritual atau individual, itu adalah kesalehan sosial. Yang berikutnya, guru itu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai individualitas dan kebebasan memilih. Apa maksudnya ini? Ya, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesamaan hak, ya, bahwa manusia itu perlu dihormati, perlu hormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagai individu juga seperti itu. Lalu kebebasan memilih, ya, tidak, artinya guru yang menghargai kebebasan memilih, dia tidak menjadi seorang otoriter terhadap siswanya yang memaksakan kehendak terhadap siswa-siswanya. Itu yang dimaksud dengan guru menghargai dan menjunjung tinggi nilai kebebasan memilih. Kemudian berikutnya, guru itu harus mampu menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Ya, integritas itu adalah satunya perkataan dan perbuatan. Perkataannya manis, tapi perbuatannya tidak. Maka itu berarti guru itu memiliki kekurangan dalam hal integritas. Integritas itu ya terkait dengan pembelajaran standar moral. Dia berdakwah, mengeluarkan dalil-dalil, tapi dia juga harus mampu melaksanakan apa yang didalilkan, apa yang didakwahkan, apa yang difatwakan itu. Itu yang dimaksud dengan integritas. Satunya perkataan dan perbuatan. Stabilitas kepribadian yang kuat, ya, pribadi yang tidak mudah putus asa, pribadi yang tidak mudah marah, yang mudah tersulut oleh emosi, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketujuh, menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Ya, kinerja guru itu berkualitas tinggi, artinya pelaksanaan tugasnya sangat bagus, sangat sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai, kepribadiannya baik, karena semangat kerjanya tadi juga tinggi, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, maka tentu dia akan menghasilkan sebuah kinerja yang berkualitas tinggi. Tapi kalau guru pelaksanaan tugasnya semau-maunya sendiri, tidak mengikuti apa yang sudah digariskan oleh profesinya, yang telah digariskan oleh organisasi profesinya, oleh bidang ilmunya, guru kok tidak cakap dengan ilmu yang ditetapkan dirinya. Dia guru macam-macam, tidak menguasai matematika, bagaimana akan memiliki kinerja yang berkualitas tinggi? Maka kinerja yang berkualitas tinggi adalah pencerminan dari seluruh kompetensi yang dimiliki oleh guru itu. Kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagoginya yang tinggi itu akan menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Masih lanjut dengan kompetensi profesional, yaitu guru harus mampu mengimplementasikan kerjasama internal di tempat dia bekerja. Jadi guru itu harus mampu berkolaborasi di tempat dia bekerja, berkolaborasi dengan guru lain, baik guru lain itu masih satu disiplin ilmu maupun guru lain itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Itu harus mampu. Jadi guru kok egois, tidak mau kolaborasi, itu patut dipertanyakan. Yang kedua, memiliki peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.
Dan yang terakhir, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah ini penting, ini kolaborasi internal di tempat kerja. Kalau yang poin 10 adalah kolaborasi antar profesi. Jadi kolaborasi antara profesi guru dengan profesi yang lain di luar profesi guru. Kompetensi sosial selanjutnya, guru mampu menguasai konsep dan praksis asesmen. Asesmen itu apa? Penilaian untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh konseli. Konseli apa? Orang yang diberikan saran-saran. Konselor adalah gurunya sebagai konselor. Penyuluh, konseli orang yang diberi penyuluhan. Kemudian menguasai kerangka teori dan praksis bimbingan dan konseling. Kemudian merancang program bimbingan konseling, harus mampu merancang program bimbingan dan konseling. Yang ke-14 mampu mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif. Yang ke-15 mampu menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya mampu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesinya. Dan yang ke-17 menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian kinerja guru yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah di mana-mana, di setiap provinsi di seluruh Indonesia? Yaitu PKG ini dilakukan setiap tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Tentu ditunjuknya guru senior ini karena dianggap telah memiliki pemahaman tentang proses penilaian terhadap kinerja guru ini. Jadi setiap tahun dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas atau guru senior. Nah, guru kepala sekolah ini nanti harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekolah dasar dan SMP maka di Dinas Kabupaten. Tapi untuk SMK, SMA ke provinsi. Kalau Kementerian Agama ya Madrasah Hidayah MTS ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Madrasah Aliyah ke Kepala Kantor Wilayah. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap kompetensi guru itu dilakukan dengan menggunakan instrumen baku yang telah dikembangkan di pusat. Ya. Instrumennya sudah baku. Yang di sana yang dinilai itu yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran seperti apa, kemudian pelaksanaan pembimbingan seperti apa, dan pelaksanaan tugas tambahan guru yang diberikan itu seperti apa. Jadi kalau tugas tambahan lain seperti misalnya guru yang mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelas, sebagai kepala laboratorium, misalnya seperti apa, itu ada ketentuan-ketentuan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas tambahan itu. Jadi PKG itu pelaksananya adalah seperti itu. Bagaimanakah dengan pengembangan profesi guru yang baru? Ya, tahun 2009 ada Permen Pan RB nomor 16. Ya, intinya adalah tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di dalam peraturan ini, kegiatan yang dinilai untuk profesi guru yaitu dipilah menjadi unsur dan subunsur kegiatan. Misalnya pendidikan dan pelatihan, ya, pendidikan formalnya seperti apa, pendidikan fungsionalnya seperti apa, gitu ya. Kemudian proses belajar mengajarnya itu juga termasuk yang dinilai angka kreditnya. Lalu bagaimana dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, ya. Lalu unsur penunjangnya. Kemudian untuk pengembangan profesi guru itu
pengembangan diri, publikasi, dan karya inovatif yang dilakukan oleh guru. Jadi pengembangan profesi guru ada 3, pengembangan diri, publikasi, dan karya inovatif. Pengembangan diri isinya apa? Pengembangan diri isinya tadi pelatihan-pelatihan yang dia ikuti, bidang pelatihannya relevan nggak dengan bidang ilmu yang dia ampu. Kalau relevan berarti mendapatkan kredit sekian, kalau tidak relevan dinilai tapi bobotnya kurang begitu tinggi. Publikasi, apakah guru melakukan penelitian dan dari penelitian itu kemudian dituangkan dalam bentuk publikasi, apakah publikasinya lokal di tingkat sekolah saja, internal, atau dipublikasikan ke media massa, atau bahkan yang tertinggi dipublikasi di jurnal-jurnal, baik jurnal itu jurnal nasional itu bisa terakreditasi atau tidak. Kalau terakreditasi berarti lebih bagus, atau bahkan publikasinya mungkin di jurnal internasional. Lagi jurnal internasional yang bereputasi akan lebih bagus lagi. Yang tertinggi adalah jurnal internasional bereputasi, maka itu ada nilai yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu apakah guru itu menghasilkan karya-karya inovatif enggak? Oh iya, guru ini mendesain media pembelajaran, mendesain suatu software yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran, itu semuanya itu akan diberikan nilai oleh atasannya untuk kepentingan pengembangan diri dan juga kepentingan untuk kenaikan pangkat, pemberian insentif, dan sebagainya. Jadi demikian pertemuan ini saya harapkan bisa mengenalkan seluk-beluk tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bermanfaat bagi profesi guru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.